Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang baik dan penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah, sekaligus juga mengagungkan Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semua urusan orang-orang mukmin dipandang baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Tatkala dia diuji dengan sesuatu musibah apapun itu, lalu kemudian dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, apapun kenikmatan itu, lalu kemudian dia bersyukur, maka itu juga baik baginya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di awal tahun ini kaum muslimin kembali mendapatkan ujian, yaitu diantaranya adalah perbuatan keji sebagian orang-orang kafir yang membakar kitab suci Al-Quran secara terang-terangan, yaitu di negara Swedia dan juga di negara Belanda. Kejadian ini tentu saja mengusik ketenangan jiwa orang-orang yang beriman, dan tentu saja kejadian ini bukan hal yang baru, tapi sering terjadi dan berulang. Dan Al-Quran ternyata mengingatkan kepada kita semua, memang orang-orang kafir itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan kehidupan dunia, dan mereka cenderung untuk merendahkan, menghina, menistakan keyakinan orang-orang yang beriman. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu. Orang-orang kafir itu dihiasi dengan kenikmatan kesenangan kehidupan dunia, dan mereka senantiasa memperolok-olok, menistakan keyakinan agama orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang beriman dan kemudian dia bertakwa kepada Allah, fauqahum yaumal qiyamah, derajat mereka di atas mereka jauh. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kaum muslimin di belahan dunia melakukan protes, seperti misalkan menggelar aksi demo di kedutaan negara di mana kasus itu terjadi, kemudian memboikot produk-produk impor mereka, atau juga barangkali memutuskan hubungan diplomasi. Bahkan Presiden Turki gagal untuk mengunjungi negara tersebut setelah kejadian itu karena kekecewaan pembakaran kitab suci Al-Quran yang selama ini diimani dan diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang yang beriman, karena Al-Quran merupakan rahmat, petunjuk, peringatan bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi manusia semuanya, terutama orang-orang yang beriman.
Kalau ada orang-orang mukmin yang mengekspresikan ataupun merasa dirinya terusik ataupun marah, maka itu ternyata hal yang dibenarkan di dalam Islam, selama kemarahannya itu pada batas-batas tertentu, dan kemarahan itu tentunya merupakan ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang-orang yang beriman itu cinta kepada keimanan, lalu kemudian menghiasi keimanan itu, menghiasi keimanannya di dalam hatinya mereka, sekaligus juga menjadikan orang-orang beriman itu benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah habbaba, yang menanamkan cinta kepada kalian itu terhadap keimanan, dan kemudian menghiasinya dalam hati-hati kalian, terpancar cahaya iman. Lalu kemudian Allah juga menanamkan kebencian pada diri orang-orang yang beriman itu terhadap apa? Terhadap kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalil ini menunjukkan pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh kita merasa terusik ataupun emosional selama pada batas-batasnya, karena itu bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dilecehkan, yang dihina adalah Al-Quran yang selama ini menjadi pedoman hidup kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyaknya gangguan yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan kaum muslimin, itu juga sebagaimana gangguan, ancaman yang juga dialami oleh para nabi dan rasul terdahulu, termasuk para pengikutnya dalam menjalankan dakwah Islam. Mereka tidak senang dengan berkembangnya kemajuannya agama Islam, dan mereka akan berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah itu. Ada satu kisah yang menarik. Sahabat Al-Khabbab Ibn Al-Arth, dia datang menemui Nabi SAW, lalu kemudian mengeluhkan tentang gangguan, fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap Islam dan juga dirinya serta saudara-saudaranya yang tertindas oleh kaum kafir pada waktu itu. Lalu kemudian dia berkata, sahabat ini, ya Rasulullah, tidakkah engkau mohon pertolongan kepada Allah untuk kita dan untuk kemenangan kita? Ada kegelisahan, merasa galau selama ini diganggu terus, diusik terus. Sahabat kemudian komplain kepada Nabi, meminta arahan bagaimana semestinya kita menghadapi masalah ini. Dan ini juga menjadi cerminan pada zaman kita yang hidup sekarang ini. Gangguan-gangguan yang terjadi pada waktu lalu akan senantiasa ada juga menerima ataupun terjadi pada diri kita. Karena pada hakikatnya kita yakini semua gangguan itu, ujian itu, atau musibah itu, termasuk pembakaran Al-Quran, dan juga termasuk pelecehan-pelecehan ketuhanan ataupun nilai-nilai ketuhanan para nabi dan simbol-simbol spiritual lainnya, itu merupakan hakikatnya ujian bagi kita semua. Makanya dalam ayat selanjutnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian seperti ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu? Mereka mendapatkan penderitaan, kesulitan hidup, mereka diguncang, wazulzilu, sampai-sampai kemudian Rasulullah dan juga para sahabat orang-orang mukmin yang ikut bersamanya
mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Kembali kepada kisah tadi, setelah mendapatkan laporan dari sahabat itu, Rasulullah kemudian menjawab. Ya. Apa kata Nabi? Orang-orang sebelum kamu itu ada yang dikubur hidup-hidup. Dahsyat kan ini? Dikubur hidup-hidup untuk mempertahankan agama, keyakinan. Makanya tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka mereka rela mati dikubur hidup-hidup untuk mempertahankan keyakinannya agama Islam. Kita harus sampai di situ, mujahadah dalam beragama itu. Kemudian apalagi? Ada yang dibelah dua tubuhnya, dari ujung kepala ya sampai ke bawah dengan gergaji. Dibelah tubuhnya. Ada juga yang digaruk, disisir tubuhnya dengan sisir besi yang tajam, hingga kemudian terpisahlah daging dan juga tulang, terpisah. Tetapi semua itu, kata Nabi, tidak mampu mengeluarkan mereka dari dinnya, dari agamanya. Mereka tetap beriman. Masya Allah. Demi Allah, kata Nabi, Allah menghendaki hal itu sehingga seorang pergi dari Son'a ke Hadramaut tanpa ada rasa takut, tanpa ada yang ditakuti kecuali takut kepada Allah atau serigala yang mengancam iringan domba. Tetapi kalian ini selalu terburu-buru dalam bersikap. Begitu kata Nabi SAW mengomentari pertanyaan sahabat yang gelisah dengan gangguan-gangguan, tantangan-tantangan yang dialamatkan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, orang-orang fasik kepada mereka. Maka kita berdemikian harus menyikapi ini dengan cerdas, menyikapinya dengan apa yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran dan juga oleh baginda Nabi SAW. Oleh sebab itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, solusi yang diberikan Al-Quran dalam menghadapi gangguan-gangguan itu, pertama adalah di dalam Al-Quran surat Ali Imran dijelaskan hendaklah kita bersabar. As-sabru innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Kemarahan itu boleh yang tadi, tapi jangan sampai kemudian kemarahan itu menimbulkan hal-hal yang juga merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Ya. Maka ada amarah yang bisa ditahan. Ternyata cara menghadapinya, mengendalikan emosi ataupun amarah, itu cara yang terbaik untuk menghadapi setiap kesulitan, setiap persoalan, termasuk adalah masalah ketika agama kita dilecehkan, dihina. Rasulullah pernah mau melakukan balas dendam karena belasan tahun disakiti, diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai kemudian Nabi dan juga para sahabat kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu kenapa? Karena mereka diganggu. Nah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, ada juga ternyata Nabi keinginan untuk melakukan balas dendam sebagai puncak amarah sebagai manusia. Tapi kemudian langsung ditegur dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan mereka, ajaklah mereka berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya di sini Rasulullah diperintahkan untuk bersabar, termasuk sabar di situ adalah mengendalikan emosional. Makanya ketika kita menghadapi ini, karena sering terjadi, kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Jangan kemudian kita melakukan balas dendam yang sama, membakar kitab suci yang lain, agama mereka, jangan. Ya, itu bukan tipologi ajaran Islam. Kita sabar, jangan terpengaruh. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak bertasbih, berzikir kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kesulitan, termasuk ketika kita diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dan marilah kita merenungi ayat ini yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita, dan agar kita mengamalkan ayat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqau fa inna dzalika min azmil umur. Ini solusinya. Ya, ketika kita menghadapi berbagai macam gangguan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji, kata Allah, hai orang-orang mukmin, terhadap hartamu dan juga dirimu. Dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan juga dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, berupa gangguan-gangguan yang banyak, adzan katsira. Memang kita ini akan mendapatkan gangguan-gangguan, kata Al-Quran. Terus bagaimana solusinya? Wa in tasbiru wa tattaqau fa inna dzalika min azmil umur. Solusinya adalah sabar dengan ketakwaan. Karena memang sabar itu bagian daripada ketakwaan. Terus kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Itulah yang menjengkelkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin panas hatinya melihat masjid yang penuh, melihat majelis-majelis ilmu penuh, mereka semakin jengkel hatinya. Itulah cara menghadapi mereka. Bukan dengan kejahatan, tapi dengan pendekatan spiritual. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lain juga secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa saja yang mereka katakan, harus bersabar. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Sabar atas apa yang mereka lakukan, atas mereka katakan, dan bertasbihlah, berzikir, banyak-banyak berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Sebelum matahari terbit, sebelum subuh, dan ba'da terbenamnya waktu-waktu zikir, dan juga pertengahan malam, wa ana'al lail, dan juga termasuk di penghujung waktu-waktu siang. Itu adalah waktu-waktu kita untuk berzikir. Dengan berzikir maka kalian akan la'allaka tardha, akan rela, akan menerima semua itu, dan kita lulus ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menghadapi segala persoalan itu dengan cerdas, dengan baik, sebagaimana ataupun sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.